Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Abdul Ghafur selaku dosen pengapung mata kuliah Ulumul Quran, dan yang terhormat teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Salwa Mustafa dengan NIM 1251010-270. Di sini saya akan membuat tugas video yang menjadi salah satu syarat untuk mengikuti UAS di mata kuliah Ulumul Quran. Di sini saya akan membahas tentang pengertian qasas Al-Quran, tujuan qasas Al-Quran, dan macam-macam qasas Al-Quran. Al-Quran bukan hanya kitab suci yang berisikan hukum dan petunjuk ibadah, tetapi di dalamnya terdapat qasas, yaitu kisah-kisah seperti kisah-kisah Nabi, kisah umat, dan kisah-kisah yang diabadikan di dalamnya. Istilah melukis yang dimaknai sebagai menggambar keindahan, makna, dan pesan mendalam dari qasas Al-Quran yang terdapat dalam kajian ilmiah. Dengan melukis, pembaca tidak hanya diajak untuk memahami melalui kisah, tetapi menangkap dari warna spiritual, nilai etika, dan pelajaran di dalam hidup. Di dalam kitab Ulumul Quran Manaul Quran di halaman 300 terdapat makna qasas, yaitu tatba'ul asar, mengikuti jejak atau menceritakan suatu peristiwa secara berurutan, seperti di dalam firman Allah Ta'ala di Quran Surat Al-Kahfi yang artinya lalu keduanya mengikuti jejak mereka kembali. Kisah berarti menyampaikan kisah-kisah cerita di masa lalu. Kisah tidak hanya menceritakan tentang Nabi, umat, dan para rasul, tetapi menceritakan kisah-kisah yang diabadikan di dalamnya. Baiklah, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tujuan qasas Al-Quran. Yang pertama ada menanamkan akidah, seperti dalam kisah Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, dan Nabi Muhammad, yang menceritakan tentang keesaan Allah dan menegaskan hanya untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Yang kedua ada memberikan pelajaran dan ibrah, yaitu kisah umat yang dibinasakan agar manusia tidak melakukan dosa dan maksiat. Ketiga ada menghibur dan menguatkan hati, kisah Nabi Muhammad dan nabi-nabi lainnya untuk menjadi motivasi dan keteguhan bagi orang-orang yang beriman. Keempat ada yang mendorong manusia untuk membuat kebaikan, seperti dari kisah Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim, dan Ashabul Kahfi. Al-Quran mendorong manusia untuk meneladani keimanan, kesabaran, dan keteguhan mereka. Kelima ada membuktikan kebenaran Al-Quran. Qasas Al-Quran juga berfungsi sebagai bukti bahwa Al-Quran adalah wahyu yang turun dari Allah. Yang selanjutnya ada macam-macam qasas Al-Quran. Yang pertama, kisah para nabi dan rasul. Kisah ini memuat seruan kepada mereka, kepada kaumnya, hanya untuk menyembah Allah semata, menjelaskan bukti-bukti kenabian mereka, perjuangan mereka dalam menghadapi kaum kafir, serta mukjizat yang diberikan Allah kepada mereka. Contohnya seperti Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, ada kisah orang selain Nabi, yaitu kisah orang-orang soleh dan orang-orang durhaka, seperti kisah dua anak Nabi Adam, kisah Ashabul Kahfi, dan kisah Zulkarnain, kisah Qarun, serta kisah orang-orang yang disebut dalam Al-Quran lainnya. Yang ketiga, ada kisah peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah, seperti kisah perang Badar, perang Uhud, dan kisah lainnya yang terdapat di dalam Al-Quran. Yang ketiga, kisah peristiwa yang terjadi di masa Rasulullah, seperti perang Badar, perang Uhud, dan kisah lainnya yang terdapat di dalam Al-Quran, surat Al-Ahzab, surat Al-Isra, serta peristiwa-peristiwa yang menunjukkan pertolongan Allah kepada orang-orang yang beriman. Mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan, dan saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi-materi yang tadi telah saya sampaikan, yaitu qasas Al-Quran merupakan salah satu bagian penting
penting dari isi Al-Quran yang memiliki nilai spiritual, moral, dan edukatif yang sangat tinggi. Kisah-kisah yang terdapat di dalam Al-Quran bukanlah sekadar peristiwa yang hanya bisa dijadikan hiburan atau sebagai masa lalu, melainkan mengandung hikmah, pelajaran, serta petunjuk bagi umat Islam di masa kini. Qasas Al-Quran juga berfungsi sebagai sarana dakwah yang efektif karena melalui kisah-kisahnya Allah menyampaikan pesan moral dan ajaran tauhid dengan cara yang dapat mudah dipahami dan menyentuh hati. Setiap kisah memiliki konteks dan tujuan tertentu, baik untuk memperkuat keimanan maupun menjadi pelajaran bagi umatnya. Selain itu, qasas Al-Quran memiliki nilai historis dan sosiologis yang dapat memperkaya pengetahuan umat Islam tentang peradaban manusia dan perjuangan para nabi dalam menegakkan ajaran Allah. Dengan memahami kisah-kisah tersebut, umat Islam dapat mengambil teladan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam hal ibadah, akhlak, maupun muamalah. Qasas Al-Quran mengajarkan bahwa sejarah bukan hanya cerita masa lalu, melainkan cermin untuk menilai diri dan memperbaiki masa depan. Bahwa qasas Al-Quran memiliki peranan yang penting dalam membentuk kepribadian dan akhlak umat Islam. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.